lebih praktis sebenarnya. Kenapa lebih praktis? Ya lagi-lagi kalau misalnya kita ngajak kenalan langsung misalkan sama orang yang menurut kita, wah ini kayaknya saya harus kenalan deh sama dia gitu ya. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Kali ini kita akan ngebahas tentang alasan seseorang memilih aplikasi dating online untuk cari pasangan. Oh iya. Nah, topik ini menurut aku menarik ya, apalagi di masa pandemi ini. Kita tahu ternyata pengguna aplikasi tersebut itu tuh meningkat gitu pertumbuhannya. Iya. Nah, aku pengen tahu nih perspektif kamu sebagai laki-laki. Kira-kira apa sih alasannya seorang laki-laki itu memilih aplikasi itu untuk cari jodoh atau cari pasangan gitu? Oke. Apa alasannya? Sebenarnya kalau alasan sih ya, sebenarnya saya nggak pernah pakai aplikasi seperti itu. Cuma kalau yang dilihat kayaknya alasannya mungkin lebih ke praktis. Nah gini, kita tahu bersama ya kalau misalkan laki-laki nih ngajak kenalan ke perempuan yang nggak kenal sama sekali, maksudnya bukan teman sekelas, bukan teman kerja, bukan teman satu komunitas, ya misalkan di jalan nih atau gimana terus ngajak kenalan, itu pasti nanti ribetnya gimana, si perempuannya ketakutan, disangka tukang hipnotis, ya kan, atau jangan-jangan ada juga yang nganggap bahwa wah ini sales nih mau modus gitu modus, ya, mau jualan apa gitu kan, karena kita udah sering kena jebakan seperti itu misalkan. Ya jadi itu lebih lebih praktis sebenarnya. Kenapa lebih praktis? Ya lagi-lagi kalau misalnya kita ngajak kenalan langsung misalkan sama orang yang menurut kita, wah ini kayaknya saya harus kenalan deh sama dia gitu ya, kelihatannya cocok atau gimana, atau saya tertarik maka saya kenalan. Tapi belum tentu dianya tertarik juga, sehingga ketika dia tidak tertarik ya itu dapat penolakan yang langsung gitu ya, yang direct, yang di depan mata kita, dan itu mungkin membuat sebagian orang membuat trauma gitu ya, dan untuk laki-laki. Iya, takut ditolak, ajak kenalan ditolak atau responnya kurang bagus, jadinya memilih untuk menggunakan aplikasi ya semacam Tinder seperti itu ya. Kalau itu kan udah jelas, kalau kita mau cari teman atau kenalan, kita tinggal, kalau nggak salah tinggal swipe atau ya pokoknya dilihat dulu fotonya nih, ada beberapa foto misalkan, terus ada deskripsinya juga kalau nggak salah, tertarik pada apa segala macam misalkan seperti atau itu. Mungkin ada tipenya, aku nggak tahu sih jujur tentang Tinder. Jadi ada deskripsinya lah intinya. Terus kalau kita cocok, kita yes atau swipe gitu, terus nanti beberapa gitu ya yang diusulkan oleh aplikasinya, nanti kita yes atau no gitu. Nah si wanitanya juga melihat kita yes, dia bisa jadi yes bisa jadi no. Kalau misalkan no ya udah, berarti kita nggak bisa kenal tuh. Tapi kalau dia yes juga berarti kan bisa. Berarti ada keuntungan di situ. Kalaupun kita no berarti kita nggak ditolak secara direct. Artinya lewat aplikasi kan ditolak ya biasa aja. Beda dengan kalau kita ngajak kenalan, terus dia dia nunjukin rasa nggak suka, mungkin tidak tertarik, kita agak gimana gitu. Tapi kalau lewat aplikasi kan ya udah sih. Nah ketika ketemu itu kan berarti sama-sama punya ketertarikan. Kita punya ketertarikan ke pasangan, dan dianya juga udah yes ke kita gitu kan, berdasarkan profil yang dilihat, dia juga udah punya ketertarikan. Jadi ketika ketemuan itu akan lebih nyambung harusnya, karena sama-sama iya gitu, sama-sama punya tujuan yang sama untuk kenalan lebih lanjut seperti itu. Dan asumsinya itu deskripsi dan foto itu sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau misalkan kalau misalkan editnya full edit atau deskripsinya, saya sebenarnya orang gitu ya, orang yang tidak peduli penampilan gini-gini, tapi saya sebagai orang yang rapi apa segala macem gitu kan misalkan, ya itu tidak sesuai dong. Nanti pas ketemu kok beda ya, katanya dia gini, tatonya beda, itu kan pasti nanti kekecewaan juga, bisa jadi ada penolakan juga di situ. Nah seperti itu sih, mungkin lebih ke kemudahan. Ya, nah kalau untuk masa pandemi ini ya udah otomatis memang karena susah juga untuk keluar rumah, apalagi sekarang PPKM lagi gitu kan. Jadi agak susah gitu kalau misalkan bahkan ketemu temen sekelas aja atau kantor aja yang masih
setengah-setengah masuknya agak susah, apalagi ini mau kenalan sama orang yang berbeda gitu. Itu akan lebih susah gitu. Paling itu sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya alasannya kalau cewek memilih itu ya untuk kenal lewat aplikasi, ya itu sama aja sih sebenarnya, karena dapat kemudahan. Kita nggak perlu ketemu langsung dulu, kita udah tahu gitu orang yang ada di aplikasi itu, yang kita bisa tentuin cocok nggak gitu, sesuai dengan yang kita pengen kenal nggak gitu kan. Walaupun ternyata banyak juga kayak teman-teman gitu yang cerita sebenarnya pakai aplikasi itu cuma iseng doang gitu. Nah, iya. Soalnya nggak yakin untuk cari pasangan karena banyak banget juga yang pakai identitas palsu. Iya. Bahkan ada yang sampai ketipu gender dan lain-lain gitu. Iya. Nggak, sebenarnya sih gini ya. Kalau misalkan untuk tujuan utamanya apakah pakai aplikasi kayak gitu untuk nyari jodoh atau pasangan menikah, kayaknya menurut saya sih jauh sih. Iya. Tapi kalau lebih untuk nyari temen, untuk lebih kenal gitu, itu mungkin. Tapi kalau untuk nyari jodoh untuk menikah, kayaknya sih jauh gitu. Ya mungkin kalaupun kalau misalkan yang terjadi, sekalipun terjadi, mungkin awalnya ya memang pengen kenal aja, tahu-tahu cocok, ya udah gitu nikah ya, gitu. Bukan berarti dari awal pengen nyari buat jadi istri. Iya, buat jadi istri atau buat jadi suami. Tapi coba barangkali teman-teman punya pengalaman yang berbeda ya. Barangkali ada juga yang sukses. Iya, yang sukses sih udah pasti ada. Tapi maksudnya tujuan utama atau tujuan pertamanya itu apakah memang benar nyari jodoh atau memang cuma nyari temen aja? Mungkin bisa tulis di komentar nanti ya. Iya bener sih. Jadi ada yang eksperimen atau iseng doang. Terus ada juga yang memang tertarik karena ada orang yang ternyata sukses gitu dapat istri atau suami dari aplikasi itu gitu. Mungkin. Ya cuma kalau aku sih mungkin enggak ya. Karena kebetulan nggak pernah juga pakai aplikasi untuk dating online. Walaupun sebenarnya kan bukan dating online sih. Datingnya mah ketemu juga gitu ya. Iya betul. Cuma jadi kita nyarinya cuma nyari yang untuk kenal, yang punya kesamaan mungkin ya, kesamaan hobi atau kesamaan yang minat gitu ya, misalkan suka nongkrong di mana atau gimana seperti itu. Nah cuma gini yang dikhawatirkan dari aplikasi itu tuh mas, aku sering dengar juga tuh kayak kasus penipuan, bahkan kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas lainnya lah, itu yang dikhawatirkan, iya nggak sih? Iya sebenarnya, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau gitu sih sebenarnya ketika kenal juga langsung gitu ya, itu bisa jadi seperti itu. Jadi bukan karena aplikasi itu, bahkan di aplikasi media sosial yang bukan khusus untuk date juga ada. Contohnya ada beberapa kan yang katanya kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, kenalan di TikTok gitu kan. Jadi bukan karena aplikasinya, tapi karena orangnya kurang waspada mungkin. Nggak selektif. Iya gitu. Jadi kan tetap harus hati-hati ya. Bukan cuma bermedia sosial, tapi ya kehidupan sehari-hari juga harus hati-hati. Karena yang berbahaya bukan hanya di media sosial, tapi bahkan kehidupan sehari-hari yang paling penting gitu. Nah kalau teman-teman apa nih kira-kira alasan pernah pakai atau memilih aplikasi untuk kenal sama orang, terus untuk cari pasangan gitu ya? Apa sih kira-kira alasan lainnya? Mungkin ada yang di luar dari yang kita ungkapin tadi kan. Oke segitu aja. Kalau pesan aku sih untuk teman-teman mungkin yang lagi cari jodoh atau cari pasangan, yang penting kita tetap hati-hati ya. Pakai aplikasi ataupun ketemu langsung sebenarnya. Ya, ataupun kenalan di jalan juga nggak ada masalah. Yang penting tetap hati-hati. Gitu tetap aja. Hati-hati, waspada. Ya pokoknya harus lebih lebih memperhatikan segala macam ya. Karena kan kita juga harus memperhatikan keselamatan ya kan. Ya, apalagi betul. Cewek ya. Ya udah segitu dulu tentang alasan teman-teman yang pakai aplikasi dating online untuk cari pasangan. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan cepet-cepet punya pasangan dan bisa menjalani kehidupan yang lebih serius gitu ya, dan gak main-main. Segitu aja ngeteh bareng suami kali ini. Sampai jumpa di ngeteh bareng suami selanjutnya.